wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita membahas tentang pajak internasional melalui soal dan pembahasan, yaitu bagaimana memahami subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri melalui contoh soal. Mudah-mudahan dengan contoh soal kita bisa memahami terkait bagaimana peraturan yang mengatur tentang subjek pajak luar negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut adalah pendekatan soal sehingga kita mudah memahami. Contoh soal di sini, Mr. Stephen Andrew adalah staff accounting di USA Embassy di Jakarta. Jadi dia bekerja di Jakarta. Sebelum bekerja di Mr. Andrew berkedudukan adalah penduduk dari Amerika Serikat. Mr. Stephen Andrew tidak memiliki rumah tetap baik di Amerika maupun di Indonesia, tetapi orang tua dan saudara laki-lakinya tinggal di Amerika. Kemudian Mr. Andrew ada kontrak kerja di Embassy di Jakarta selama 5 bulan. Sejak 1 April 2022. Namun pada Juli tahun 2022 kontrak diubah sehingga Mr. Stephen Andrew akan bekerja di Indonesia selama 8 bulan. Pada tahun 2022 Mr. Stephen Andrew tinggal di Indonesia selama 230 hari. Kemudian selain bekerja di kedutaan, Mr. Stephen Andrew sesekali menjadi dosen tamu di salah satu universitas di Jakarta. Kemudian selama tahun 2022, Mr. Stephen Andrew menerima penghasilan sebagai berikut. Yang pertama adalah salary dari USA Embassy sebesar 30.000. Ini kita anggap kursnya 15.000 rupiah. Kemudian kompensasi dari dia sesekali menjadi dosen di universitas sebesar 40 juta. Pertanyaannya sekarang, untuk tahun 2022 apakah Mr. Stephen Andrew merupakan wajib pajak Indonesia atau wajib pajak dalam negeri? Kemudian jika iya, coba jelaskan bagaimana terkait dengan peraturan undang-undang. Kemudian yang kedua, hitung kewajiban pajak penghasilan di Indonesia untuk tahun 2022 jika ada. Baik, kemudian untuk soal-soal ini kita bisa membahas selanjutnya jawabannya terkait undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini mungkin jawaban yang kami sarankan. Untuk tahun 2022, Mr. Stephen Andrew adalah wajib pajak Indonesia ya. Ini wajib pajak dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi. Ini Mr. Andrew adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Tadi Mr. Andrew di Indonesia 230 hari. Jadi sudah melewati batas 183 hari. Ini sudah termasuk menjadi wajib pajak dalam negeri. Kemudian dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ini syarat yang
berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Kemudian sesuai dengan pasal 3 ayat 1-nya tidak termasuk subjek pajak sesuai pasal ini, pasal 2 yang di atas ini, yaitu kantor perwakilan negara asing. Kemudian pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Jadi bukan warga Indonesia, Mitra Indro juga sebenarnya bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ini jika Mr. Andrew tidak mendapatkan penghasilan sebagai dosen tamu, jadi dia adalah pejabat atau yang bekerja pada perwakilan diplomatik, jadi dia tidak termasuk subjek pajak. Sementara dalam soal tadi, Mr. Andrew mendapat penghasilan dari Indonesia, artinya penghasilannya mendapat peroleh penghasilan di luar dari jabatan atau pekerjaannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mr. Stephen Andrew menjadi wajib pajak dalam negeri walaupun dia bekerja sebagai staf accounting di USC Embassy di Jakarta. Dia juga memperoleh pendapatan sebagai dosen di luar jabatannya sebagai bekerja di diplomatik atau konsultan. Ini mungkin kita bisa memahami dari soal-soal ini. Kemudian kewajiban perpajakannya, karena dia sudah menjadi wajib pajak dalam negeri, sehingga dia mempunyai kewajiban melakukan penyetoran pajak penghasilan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu salary dari embassy 30.000 US dollar dikali kurs kita asumsi 15.000 adalah 450 juta rupiah. Kemudian kompensasi dari universitas 40 juta, jadi total income adalah 490 juta. Kemudian ada PTKP, ini kita anggap dia lajang atau sendiri sebesar 54 juta, sehingga PTKP ini dikurangin, sehingga penghasilan yang kena pajaknya adalah 436 juta. Kemudian berapa pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh adalah 5% sampai dengan 60 juta adalah 3 juta, kemudian sisanya 15% sampai dengan 250 juta adalah 15 kali 190 juta, 28 juta 500.000, kemudian sisanya menjadi tarif berikutnya itu 25% kali 186 juta, sehingga terdapat jumlah 48.500.000 rupiah. Total pajak yang terutang adalah 78 juta rupiah. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang belum paham, mohon komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.